إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para peserta Ejmalji yang dirahmati Allah Ta'ala, bertemu kembali kita di pembelajaran rutin kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah, yang kali ini kita akan membahas lanjutan dari rincian dari kaidah-kaidah mubtada. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mubtada. Apakah itu mubtada? Mubtada adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Isim yang marfu', keadaannya marfu' terletak di awal jumlah. Itu kaidah yang pertama, yaitu mubtada adalah isim yang terletak di awal jumlah, di awal kalimat dan dalam keadaan marfu'. Kemudian kaidah yang kedua telah kita sebutkan juga, mubtada bisa dengan isim mu'rab, bisa dengan isim mabni, atau bisa juga dengan masdar. Bisa dengan isim mu'rab yang dia berubah-ubah harokat akhirnya, atau bisa juga dengan isim mabni yang selalu tetap harokat akhirnya, atau bisa juga dengan masdar. Masdar yang terdiri dari an dan fi'il. Pada kesempatan kali ini dalam kitab disebutkan di halaman 28 tentang rincian dari kaidah al-mubtada, yaitu mu'alif mengatakan al-mubtada ya'ti daiman fi awal jumlah. Mubtada itu selalu di awal jumlah. Kaidahnya harus selalu di awal. Yaitu misalnya kita tulis al-kitabu jamilun atau zaidun qaimun. Misalnya di sini al-kitabu jamilun, kitab itu jamil. Zaidun qaimun, zaidun dia berdiri. Manakah mubtadanya? Mubtadanya adalah ini karena dia letaknya di awal jumlah. Demikian juga zaidun dia menjadi mubtada karena di awal jumlah. Itu adalah kaidah dasarnya. Akan tapi di sini ingin dijelaskan ghairu annahu yajuzu an tadkhula alaihi lamun maftuhah. Tapi kadang beberapa posisi atau beberapa keadaan bisa didahului oleh huruf-huruf tertentu. Seperti di sini didahului oleh lam, ya, lam maftuhah atau lamul ibtida. Didahului oleh lamul ibtida. Didahului oleh lamul ibtida atau didahului oleh harfu nafyin atau harful istifham. Yaitu kita ulangi bahwasanya kaidah dasar mubtada dia harus selalu di depan. Akan tapi dalam posisi tertentu, keadaan tertentu, boleh kita mendahulukan huruf-huruf tertentu di mubtada ini. Dan mubtada keadaannya tidak terpengaruh. Contohnya diawali dengan lamul ibtida. Lamul ibtida ini adalah lam di awal, fungsinya untuk menekankan, atau seperti lamut taukid untuk menekankan. Tadi kita mengatakan zaidun qaimun, yaitu zaid berdiri. Kalau kita tambahkan lamul ibtida, yaitu diperbolehkan, sehingga mengatakan la zaidun qaimun. Maka tetap zaidun di sini adalah mubtada, kemudian qaimun khobar. Lam yang di sini dinamakan lamul ibtida, lam permulaan yang fungsinya untuk takkid, untuk menguatkan. Contoh yang lain yaitu boleh kita menambahkan huruf di mubtada itu sendiri dengan huruf nafyin.
yaitu dengan huruf nafyin, seperti ma. Dalam kitab disebutkan ma nailul matalib bitamanni. Ma nailul matalib bitamanni. Ya, di sini kita lihat mana mubtada'nya. Mubtada'nya adalah nailul matalibi. Ya, nail matalib bitamanni. Ini adalah mubtada karena dia letaknya di awal jumlah. Apakah boleh kita menambahkan huruf tertentu di mubtada ini? Boleh, seperti dengan huruf nafyin, huruf meniadakan. Maka kita katakan ma nail matalib bitamanni, yaitu tidaklah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita tuntut dengan tamanni, dengan harapan semata, tanpa amal perbuatan. Tamanni adalah dengan harapan, dengan angan-angan. Tidaklah mendapatkan yang kita usahakan dengan, yaitu dengan angan-angan semata. Di sini nail matalib dia sebagai mubtada. Ketambahan ma di sini sebagai harfun nafi, huruf nafi, tidak terpengaruh sedikit pun. Tetap dia dalam keadaan marfu' nailu. Demikian juga ini tetap dalam keadaan marfu' zaidun, la zaidun. Itu contoh yang kedua, boleh kita menambahkan harfu nafiin. Atau boleh kita menambahkan harfu istifham, huruf istifham untuk pertanyaan. Yaitu seperti pertanyaan kita, hal anta najihun? Ya, hal anta najihun? Kalau kita tanya manakah mubtada dari jumlah berikut ini, hal anta najihun, apakah engkau yaitu berhasil atau lulus, maka pada dasarnya ini adalah mubtada. Anta najihun adalah susunan mubtada dan khobar. Boleh kita menambahkan huruf tertentu yaitu huruf istifham. Maka anta di sini tetap, meskipun dia didahului oleh huruf, dia tetap kita katakan sebagai yaitu mubtada karena dia isim marfu' terletak di awal jumlah. Atau misalnya kita ganti nama orang, misalnya hal aliyun, hal aliyun najihun misalnya. Ya, kalau ini anta ini adalah mubtada, cuman seperti kemarin yang kita sebutkan, anta di sini memakai isim mabni. Dia tidak berubah, yaitu memakai isim mabni. Kalau ini kita memakai isim mu'rab yaitu ali, aliyun najihun. Ali yaitu berhasil atau lulus. Kita tambahkan hal, maka manakah mubtadanya? Tetap dia aliyun sebagai mubtada, najihun sebagai khobar. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kaidah dasar mubtada itu selalu ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Isim yang marfu' keadaannya dan selalu di awal jumlah. Tapi dalam kondisi tertentu, yaitu kita boleh menambahkan huruf-huruf seperti huruf lamul ibtida atau lam taukid, harfu nafyin yaitu huruf untuk meniadakan, menolak, dan harfu istifham. Itu harfu istifham yaitu huruf untuk pertanyaan. Maka di sini kaidahnya adalah isim ataupun mubtada tadi dia tidak terpengaruh oleh huruf-huruf lamul ibtida, harfu nafyin, dan harfu istifham. Itulah kaidah yang ketiga, disebutkan bahwasanya hukum asal mubtada di depan. Akan tapi boleh kita menambahkan huruf-huruf tertentu, lamul ibtida contohnya, atau harfu nafyin, atau juga yaitu harfu istifham. Mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طالب علم خرج من أجل أن يقرأ القرآن يحفظ
بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن لسان حالهم يا رب